My name is Michael, and you are in heaven. The perfect gift that God has promised to all of His children. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Kristiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum Tuhan menciptakan dunia, Dia pertama-tama menciptakan langit, dan di dalam surga Dia menciptakan para kerub, malaikat dan malaikat agung. Para malaikat agung pada dasarnya adalah malaikat yang paling tinggi tingkatnya dan adalah utusan utama Tuhan sendiri. Di antara para malaikat agung ini ada yang dikenal sebagai Lucifer, malaikat agung tertinggi dari semuanya. Dia digambarkan sebagai makhluk tercantik yang pernah diciptakan Tuhan, makhluk indah yang sempurna dalam segala hal. Pada Yehezkiel 28 ayat 15, menggambarkan Lucifer begitu sempurna sejak hari dia diciptakan. Tetapi Lucifer begitu sempurna, begitu tampan, begitu istimewa, dan begitu kuat ketika dibandingkan dengan rekan-rekannya, sehingga dia menjadi sombong. Sifat-sifatnya yang unggul daripada ciptaan Tuhan lainnya menyebabkan dia menjadi sombong, dan tidak lama kemudian dia percaya bahwa dialah yang seharusnya menjadi Tuhan. Dia sendiri ingin menjadi Tuhan. Dengan demikian, dia menganggap bahwa dia layak berada di hadirat Tuhan lebih daripada yang lain, dan bahwa dia secara jelas memahami Tuhan lebih baik daripada yang lainnya. Menurut Lucifer, tidak ada orang lain yang lebih baik daripada dirinya sendiri untuk menggulingkan Tuhan. Sebagaimana disebutkan di Yesaya 14 ayat 12-14. Nabi Yesaya mengutip bahwa Lucifer mengatakan, "Saya akan naik ke surga, saya akan mengangkat tahtaku di atas bintang-bintang Allah." Bahkan dapat dikatakan bahwa ambisi Lucifer lebih besar daripada Allah, bahwa dia tidak hanya ingin mengambil tempat Allah, tetapi juga menginginkan tempat yang bahkan lebih tinggi daripada tempat Allah. Itu adalah kesombongan yang membutakannya, yang menuntun dia ke jalan keangkuhan dan kesombongan. Dia mulai memanipulasi para malaikat lain untuk melayaninya. Bagaimanapun juga, kecerdasannya lebih unggul daripada para malaikat lain, dan dengan demikian menipu mereka tidaklah di luar kemampuannya. Sementara beberapa tetap setia kepada Allah, banyak malaikat yang menyukai Lucifer yang akan dikenal sebagai malaikat jatuh mulai mengenali dia sebagai makhluk yang unggul. Pada Yehezkiel 28 ayat 15 mencatat bahwa Lucifer sempurna dalam segala hal. Dia juga mencatat bahwa kedurhakaan didapati dalam dirinya, dengan demikian mengurangi kesempurnaannya. Dengan sepertiga malaikat di depan mata, Lucifer melakukan serangan terhadap Allah dan perang dahsyat terjadi di surga. Tetapi Lucifer tidak memperhitungkan perlawanan kuat yang dilancarkan oleh malaikat agung lainnya, malaikat yang dikenal sebagai Mikael. Tidak dapat mengalahkan Mikael dalam bentuk saatnya itu. Dengan cepat Lucifer berubah menjadi seekor naga, sebagaimana disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 7-8. Mikael beserta para malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu beserta para malaikatnya kalah. Mereka tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Mengapa Anda dapat mengatakan Lucifer memiliki keberanian untuk menang di tempat pertama, meskipun banyak yang akan mengatakan bahwa itu bukanlah keberanian, melainkan sifat erogan yang buta? Dia akhirnya dikalahkan oleh malaikat agung Mikael. Dengan ini kita memahami betapa kuatnya Allah sehingga Lucifer dapat dikalahkan tanpa Allah benar-benar harus terlibat dalam pertempuran tersebut. Anda mungkin berpendapat bahwa Allah bekerja melalui Mikael untuk mengatasi Lucifer. Dalam hal apapun, kekalahan Lucifer adalah mutlak. Wahyu 12 ayat 9. Pada pasal ini,
kita melihat Lucifer merujuk pada nama lainnya, yaitu setan, yang dia peroleh setelah dia telah dikalahkan. Kekalahannya lebih dari sekedar kehilangan harga diri. Lucifer kehilangan segalanya. Dia tidak hanya dijauhi oleh Tuhan, namun dia diusir dari surga bersama dengan semua malaikat lain yang telah berpihak padanya. Lenyap sudah hari-hari kemuliaannya sebagai makhluk sempurna yang paling indah di antara semua ciptaan Allah. Dan sebaliknya, ia mengambil peranan yang benar-benar berlawanan. Kesalahannya digambarkan oleh Lukas 10 ayat 18. Yang mengutip, "Saya melihat setan bagaikan kilat yang jatuh dari langit." Nasib akhir Lucifer dirinci dalam Wahyu 20 ayat 10, di mana dipahami bahwa iblis yang menipu mereka dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang, di mana binatang dan nabi palsu berada, dan akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Dapat dipahami bahwa Lucifer tidak akan mentolerir hukumannya dengan tenang. Bahkan sejak hari dia diusir, Lucifer mulai merencanakan pembalasannya melawan Tuhan. Melihat Lucifer bukan lagi ciptaan kesayangan Tuhan, Lucifer akan membicarakan dendamnya terhadap apa yang diambil darinya, umat manusia itu sendiri. Sewaktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menguji mereka dengan melarang mereka memakan buah dari pohon pengetahuan. Melihat adanya kesempatan untuk mencemooh Allah, Lucifer masuk ke taman di Eden dengan berpura-pura sebagai ular. Namun pada bagian pasal awal kitab Kejadian yang menguraikan godaan Hawa, ular tersebut tidak pernah secara gamblang dinyatakan sebagai Lucifer. Di Kejadian 3 ayat 1, ular hanya digambarkan sebagai binatang yang licik. Oleh karena itu, kemungkinan besar gagasan bahwa Lucifer adalah ular ini hanya dipastikan oleh para anggota iman. Beberapa orang menuturkan kembali argumen ini dengan mengatakan bahwa Lucifer dirujuk sebagai ular tersebut, khususnya di Wahyu 12 ayat 19, di mana dia disebutkan sebagai ular tua itu, dan mungkin oleh karena itu ular yang semula. Yang lain berpendapat bahwa Lucifer bukanlah ular itu sendiri yang ada di Taman Eden, tetapi bahwa dia memanipulasi ular itu untuk berbicara atas namanya. Namun sekali lagi, tidak ada dalam Alkitab untuk benar-benar mendukung hal ini. Selain itu, jika kita melihat asal-usul nama Lucifer, Anda akan menemukan bahwa Lucifer sebenarnya adalah Latin untuk light bringer atau bintang timur atau bahkan planet Venus. Mari kita lihat Yesaya 14 untuk menganalisis ini, melihat kita percaya atau tidak. Ini satu-satunya poin dalam kitab suci di mana nama Lucifer benar-benar secara eksplisit disebutkan. Di Yesaya 14 ayat 12 menyatakan, banyak yang percaya bahwa di sini Yesaya merujuk pada Lucifer si iblis. Tetapi ada argumen lain bahwa pasal ini sesungguhnya merujuk pada seorang raja Babilonia yang mengalami keruntuhan. Orang yang fana dan bukan orang yang diciptakan sebagai malaikat sempurna yang ilahi. Hal ini dapat dipahami bahwa raja ini telah berdosa besar dalam penindasan Israel, dan kemungkinan percaya bahwa dia berada di luar kekuasaan dan hukuman dari Allah dalam argumen ini. Itu menyiratkan bahwa Raja Babilonia, yang identitasnya tidak diteguhkan dalam Alkitab, dulunya pernah dianggap sebagai Allah yang tinggi sebelum masa kejatuhannya, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya. Tetapi jika demikian keadaannya, dan bagaimana semuanya menjadi tentang Lucifer, malaikat yang jatuh itu, hal tersebut persisnya tidak diketahui. Tetapi setelah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh orang Kristen masa awal, mereka menemukan secara tidak sengaja Yesaya 14 ayat 12 dan menerjemahkan kata Ibrani dari bintang timur ke dalam kata mereka sendiri dari bintang timur tersebut. Lucifer adalah kata Latin untuk bintang timur, dengan kata yang diterjemahkan ke light bringer. Sekitar masa peredaran kitab Henokh, orang Yahudi dan orang Kristen masa awal
mencari-cari melalui Perjanjian Lama untuk melihat apakah mereka telah melewatkan rahasia tersembunyi, dan mereka kebetulan menemukan sebuah ayat kecil dalam kitab Yesaya. Alih-alih melihatnya sebagai rujukan ke planet Venus seperti yang dimaksudkan pada awalnya, mereka menemukan rujukan tersembunyi pada malaikat yang jatuh itu, Semyaza, sebagaimana yang terlihat dalam kitab Henokh. Dan ketika umat Kristen masa awal membaca Yesaya dan Latin, mereka jadi memahami Lucifer bukan sebagai light bringer, melainkan sebagai nama, sebuah nama untuk malaikat jatuh, dan dengan demikian Lucifer, nama untuk malaikat yang jatuh, akhirnya terjebak dan ditambahkan pada jumlah nama yang semakin banyak yang digunakan untuk iblis. Alkitab zaman sekarang tidak lagi menggunakan Lucifer dalam terjemahan mereka, dan sebaliknya menggunakan bintang timur di Yesaya 14 ayat 12.